Di antara sebab dimasukkannya seorang hamba ke jannah Allah adalah upaya yang sungguh-sungguh atau keseriusan di dalam mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu dengan segala bentuknya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Barang siapa yang takut kepada kebesaran Rabb-Nya, kedudukan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan dia cenderung untuk menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu, maka jannalah, surgalah tempat dia kembali nanti. Hawa nafsu dengan segala bentuknya, sebagaimana saya katakan, baik hawa nafsu dalam bentuk mengikuti kemauan dan dorongan syahwat, syahwat juga dengan segala bentuknya, syahwat ambisi, syahwat harta, syahwat kedudukan, syahwat pujian, dan berbagai dari urusan dunia. Yang kedua, hawa nafsu adalah kecenderungan untuk mengedepankan selain nas-nas Al-Quran dan Sunnah dibandingkan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Kecenderungan untuk mengedepankan segala urusan selain yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau selain yang dibimbingkan oleh Rasulullah di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, baik karena mengedepankan logikanya di atas syariat sehingga dia menolak ayat, menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mengedepankan aturan-aturan manusia di atas aturan Allah dan Rasulnya, aturan manusia dengan segala bentuknya, baik yang bersumber dari adat istiadat, dikedepankan di atas Al-Quran dan Sunnah, atau berbagai aturan lainnya yang dibuat atau disepakati oleh manusia. Itu yang diistilahkan dengan syubhat, mengikuti syubhat. Allah Subhanahu wa taala mencela dalam banyak ayatnya orang-orang yang cenderung mengedepankan hawa nafsunya di atas dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam salah satu ayatnya Allah menyatakan di dalam surat Al-A'raf, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath." Subhanallah. Kata Allah dalam ayat ini atau dua ayat ini, yang pertama, bacakan wahai Muhammad kepada mereka kisah orang-orang sebelum ini yang telah datang kepada mereka ayat-ayat Allah, dalil-dalil wahyu
yang disampaikan oleh para rasul dalam sunnah-sunnah para nabi sebelum kita. Bacakan kepada mereka kisah mereka di saat datang ayat-ayat Allah itu. Ternyata mereka meninggalkan dan menjauhi ayat-ayat tersebut. Meninggalkan ayat itu, keluar dari ketentuan ayat-ayat Allah. Kemudian akibat perbuatan tersebut, maka syaitan mengikutinya, semakin mendorong dia untuk keluar. Bermula dari dirinya dulu, tidak punya kemauan untuk beramal dengan ayat-ayat Allah. Bermula dari dirinya, dia tidak mau untuk menundukkan hawa nafsunya di hadapan ayat-ayat Allah. Maka berikutnya sebagai balasannya, syaitan mengikutinya. Mengikuti dalam pengertian akan semakin mendorong dia untuk semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Akhirnya dia tergolong orang-orang yang binasa, yang tersesat. Sungguh kata Allah, kalau kami mau, dia akan aku angkat, akan aku selamatkan dari kesesatan dengan sebab ayat-ayat tadi. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Tetapi ternyata orang itu masih terus dia terlena dengan kehidupan dunia di muka bumi ini dan cenderung mengedepankan hawa nafsunya, mengekor hawa nafsu. Apa kata Allah? Kondisi orang yang seperti ini, famathaluhu kamathalil kalbi. Maka perumpamaan orang yang seperti ini, perumpamaan orang yang mengedepankan hawa nafsunya di atas ayat-ayat Allah, permisalannya sama dengan seekor anjing. Kalau kamu usir dia, dia akan terus menjulurkan lidahnya, gitu, karena hawa nafsunya tadi. Kalau kamu biarkan dia, yalhas, tetap dia akan menjulurkan lidahnya. Anjing adalah sebuah binatang atau seekor binatang yang menjijikkan. Najis air liurnya. Dilarang seorang mukmin untuk memelihara anjing. Lebih parah lagi, diperumpamakan oleh Allah, anjing itu sedang menjulurkan lidahnya, menunjukkan dia sedang mengikuti hawa nafsunya. Baik mau kamu hardik dia, mau kamu usir dia, kamu tegur dia, atau kamu biarkan, tetap dia akan menjulurkan lidahnya, menunjukkan dia memang haus terhadap ambisinya. Ini permisalan. Allah sengaja menyebutkan permisalan seperti ini, perumpamaan seperti ini, dalam rangka kita ini benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang menjauhkan dirinya dari hawa nafsu. Begitu mendengar ayat atau petuah dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, cepat amalkan. Jangan sampai hawa nafsu kita, logika kita, adat istiadat kita yang dikedepankan. Karena kalau seperti itu berbahaya. Kita bisa masuk dalam perumpamaan ini. Kenapa Allah memerintahkan Nabi untuk membacakan kisah-kisah tentang umat terdahulu yang mengikuti hawa nafsunya, dan Allah perumpamakan dengan perumpamaan yang sangat menjijikkan. Diperintahkan, watlu alaihim, kata Allah, bacakan wahai Muhammad kepada mereka. Tujuannya agar mengambil pelajaran, agar jangan sampai mengikuti jejak orang-orang yang seperti itu kondisinya. Sama juga sekarang kita pun termasuk orang-orang yang diberi peringatan dengan ayat di dalam surat Al-A'raf ini. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala
menyatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad kondisi orang yang cenderung mengikuti hawa nafsunya, sehingga dengan sebab itu, perhatikan sekali lagi, dengan sebab mengedepankan hawa nafsu, nggak ada kemauan, tidak ada kesungguhan, tidak ada kejujuran untuk beramal dengan ayat-ayat Allah dan bimbingan utusannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermula dari ini, maka Allah lanjutkan, wa adallahu Allahu ala ilmin, dan akhirnya Allah sesatkan dia dalam kondisi dia sedang berilmu, sudah tahu, sudah sampai dalil dan teguran, nasihat, ayat, hadis, sudah sampai kepadanya, tapi sebagai akibat sikapnya tidak segera mengedepankan ayat-ayat Allah, dan sebaliknya justru dia mengedepankan hawa nafsunya, dia tersesat dalam keadaan bukan jahil. Dia tersesat bukan dalam keadaan dia tidak punya pengetahuan tentang hukum tersebut. Tahu, tapi tersesat. Apa sebabnya? Mengikuti hawa nafsu. Saya ulangi bahwa hawa nafsu pengertiannya sangat luas. Sebagaimana tadi saya isyaratkan secara global. Kemudian Allah lanjutkan, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Berikutnya, tidak cukup tersesat begitu saja, Allah tegaskan, dan akhirnya Allah segel pendengaran dia dan kalbunya. Kalau Allah yang sudah menutup, Allah segel pendengaran dia mendengar ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba. Dengar ayat. Tapi subhanallah, disegel oleh Allah, bukan tidak mendengar secara panca indera, tapi tidak menyentuh untuk membangkitkan imannya di dalam kalbu. Dia tahu dan mendengar ayat Allah dibacakan di atas mimbar Jumat misalkan, atau melalui sebuah tulisan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kamu dan keluargamu dari azab an-nar. Tapi dia biarkan keluarganya. Tidak ada upaya, tidak punya kemauan yang sungguh-sungguh untuk mengamalkan ayat ini. Dan berbagai aturan-aturan lainnya. Allah memerintahkan wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Perintah dan tahu dia, tapi gara-gara urusan perekonomian kah, urusan rumah kah, urusan tanah kah, urusan toko kah, dia berani ribut dengan orang tuanya. Berani ribut dengan orang tua. Berani melototi orang tua. Berani mengangkat suara terhadap ayah atau ibunya. Enggak peduli dia, karena dia punya kepentingan hawa nafsunya. Dan berbagai aturan syariat yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberlakukan kepada kita ini berbagai syariat berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai utusannya. Tetapi dia lewati semua aturan itu, dengan berbagai alasan yang semua itu adalah hawa nafsu. Maka Allah menyatakan wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah segel telinganya
Sehingga dia tidak bisa mendengar dalam bentuk mendengar yang membawa pengaruh yang positif. Sehingga kalbunya tidak bisa untuk mencerna dengan baik perintah Allah atau perintah Nabi-Nya. Karena sudah Allah tutup. Wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah, dan Allah jadikan di hadapan pandangannya dia, mata dia, penutup, tabir atau sesuatu yang menghalangi untuk dia bisa melihat. Dia melihat, dia membaca Al-Quran. Baca dia Al-Quran. Rajin dia membaca Al-Quran. Dalam banyak waktu, habis subuh baca Quran, habis maghrib baca Quran, apalagi di bulan Ramadan, Masya Allah. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan di dalam Al-Quran, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada satu orang pun yang bisa tahu perkara gaib. Tapi subhanallah, karena adat istiadat sudah menyatakan seperti itu, bahwa ada pihak-pihak tertentu, orang pintarkah atau paranormalkah yang dia yakini mengetahui perkara yang gaib. Hawa nafsu. Nah, dia baca ayat itu. Dia baca. Tapi subhanallah, ternyata apa yang dia lihat dengan penglihatannya itu tadi tidak bisa menyentuh kalbunya. Sudah Allah tutup. Sebabnya apa? Mengikuti hawa nafsu. Kemudian Allah menegaskan, setelah penegasan ini tadi, faman yahdihi min ba'dillah. Lalu siapa yang bisa memberi hidayah kepada orang ini selain Allah? Siapa? Siapa yang bisa? Kalau ini sifatnya umum. Allah tantang siapa yang bisa memberi hidayah kepada orang yang cenderung mengikuti hawa nafsunya. Yang sudah Allah segel pendengaran dan kalbunya. Allah tutup penglihatannya. Siapa kata Allah? فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِلَّهِ. Ayat ini masih sifatnya umum. Siapa yang bisa memberi hidayah? Siapa coba? Di ayat yang lainnya lebih khusus lagi. Kalau ayat ini kita termasuk, apakah kita bisa memberi hidayah? Termasuk kita. Jawabannya enggak akan ada yang bisa. Di ayat yang lainnya Allah menyatakan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afatakunu anta 'alaihi wakila. Tidakkah kau perhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang cenderung mengikuti hawa nafsunya? Apakah kamu wahai Muhammad, sekarang Rasul ini, seorang hamba yang menerima wahyu, apakah kamu akan menjadi hidayah untuk dia? Lah kalau Rasulullah sudah nggak bisa, lalu siapa lagi setelah Rasul dari kalangan umat ini yang mampu memberi hidayah kepada orang yang mengikuti hawa nafsu? Maka dari itu, berarti ini menunjukkan bahwa sangat serius. Kita berharap Allah jadikan kita termasuk orang yang termasuk di dalam ayat, di dalam ayat yang pertama saya bacakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sedangkan orang-orang yang takut kepada Allah dan selalu mencegah dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya, maka tempat dia adalah al-jannah. Kita berharap kita termasuk orang-orang yang apabila mendengar satu aturan di dalam Al-Quran, satu syariat, kita orang terdepan mengamalkannya. Berupaya dia. Kalau kebetulan belum bisa, dia berdoa kepada Allah, meminta, ya Allah, Allahumma shlih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, luruskan urusan agamaku ini ya Allah. Yang itu adalah sebagai perlindungku nanti dalam urusan agama ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala.